Film diawali dengan memperlihatkan pertarungan antara kedua gangster Korea. Di antara mereka terdapat seorang anggota gangster yang bernama Suho, yang saat itu begitu tak menyangka karena istrinya juga terlibat di sana bersama seorang gangster lain. Mengetahui hal itu, Suho pun begitu marah dan langsung membabi buta. Lalu, scene akan kembali ke 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1994. Kita akan diperlihatkan sosok Suho yang memiliki nama asli Junmo ternyata seorang polisi. Tak hanya itu, sang istri yang bernama Yoo Jung juga merupakan seorang polisi wanita. Tak lama saat menemui keluarga istrinya, Junmo malah diejek oleh mereka karena pangkatnya lebih rendah dibandingkan dengan Yoo Jung. Parahnya lagi, ayah Yoo Jung malah menyinggung ayah Junmo yang menjadi pecandu narkoba. Nah, karena tak ingin suaminya menjadi bahan olok-olokan keluarganya, Yoo Jung pun mengajak Junmo untuk masuk ke dalam kamar. Di sana, Junmo menanyakan sebuah kalung salib yang selalu disimpan oleh Yoo Jung. Yoo Jung mengatakan jika kalung itu ia dapatkan dari gereja saat ia masih SMA. Scene lalu kemudian berpindah ke sebuah klub malam di kota Gangnam, yang mana di sana terjadi keributan antara pengunjung. Hal tersebut membuat seorang DJ yang bernama Ki-chul langsung dengan berani menghentikan mereka semua. Bahkan ia sampai meninggalkan panggung dan mengganti lagunya menjadi lagu sedih. Setelah kejadian itu, Ki-chul diminta untuk bertemu dengan bos gangster di sana yang bernama Ser Sanjang. Di sini Ser Sanjang rupanya tertarik dengan keberanian Ki-chul, bahkan ia menawarinya pekerjaan. Jika tawaran itu diterima, maka Jang akan memberikan wilayah yang ada di Gangnam kepada Ki-chul. Bahkan, Ki-chul juga nantinya akan bisa mengelola klub malam tersebut. Awalnya, Ki-chul mengira kalau ini hanyalah candaan saja. Namun pada akhirnya, ia pun sepakat dan berjanji akan membawa semua teman-temannya ikut bekerja. Singkat cerita, setahun kemudian, Ki-chul yang kini mengelola sebuah klub malam menerima laporan bahwa telah terjadi keributan yang disebabkan oleh pengunjung. Namun di saat itu, ia tidak bisa melawan pengunjung itu karena pengunjung itu berasal dari keluarga yang kaya. Nah, Ki-chul yang juga ingin kaya dengan cepat, kemudian memberikan saran kepada Jang agar menjual narkoba saja. Mendengar hal itu, Jang pun sangat marah. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah preman rendahan, melainkan tangan kanan dari bos gangster Korea bernama Dong Hyuk. Setelah dimarahi habis-habisan, Ki-chul lalu menceritakan kepada teman-temannya, yang membuat mereka semua tidak terima karena mereka sudah dianggap seperti sampah oleh Jang. Setelah kejadian itu, Ki-chul memiliki sebuah rencana untuk mengambil alih wilayah Gangnam dengan membunuh Jang. Selain itu, ia juga akan menjual narkoba untuk menambah penghasilan mereka. Malam itu juga, ia langsung menjual sebuah narkoba kepada salah satu pengunjung. Selain itu, ia juga mengajak gangster lain bernama Lee untuk bekerja sama membunuh Jang. Keesokan harinya, Ki-chul pun menjalankan rencananya dengan membawa Ser Sanjang menginap di salah satu hotel yang sudah ia siapkan. Lalu tepat jam 3 pagi, Ki-chul dan anggotanya bersiap untuk menyerang. Setelah Lee datang, mereka pun langsung membantai anggota Jang dan salah satu dari mereka kemudian membunyikan alarm yang membuat Jang mengetahui keributan tersebut. Alhasil, ia pun mengerahkan para anggotanya untuk melawan, namun mereka dibuat tak berdaya karena pasukan Ki-chul saat itu menggunakan senjata. Merasa sudah terpojok, lalu Jang pun bersembunyi di dalam kamar. Namun hal itu percuma saja karena tidak ada jalan untuk lari. Akhirnya, Jang pun menyerah dan ditangkap oleh mereka. Saat akan diborgol, teman Ki-chul yang bernama Taeho berniat untuk mengambil jam tangan milik Jang. Namun tak disangka saat itu, Jang balik melawan dan berhasil membunuhnya. Melihat teman baiknya mati, Ki-chul pun sangat marah dan langsung mengambil pisau untuk membunuh Jang. Setelah kejadian itu, Ki-chul datang ke Busan untuk menemui bos gangster Dong Hyuk. Meskipun mengetahui jika Jang telah dibunuh, namun Dong Hyuk tidak peduli karena saat itu Ki-chul berjanji akan memberi uang 50 juta won setiap bulannya asalkan ia diberikan 2 wilayah. Singkat cerita, seorang wanita melakukan bunuh diri di tempat hiburan malam. Di saat itu, polisi menyelidiki kasus tersebut dan mereka mengetahui bahwa wanita itu ternyata memakai narkoba.
Salah satu polisi lalu mencurigai jika kemungkinan besar yang mengedarkan barang haram tersebut adalah geng Korea. Namun, untuk mendapatkan bukti yang kuat, para polisi harus menangkap mereka saat melakukan transaksi. Pada akhirnya, Kapten Polisi Cho akan menugaskan salah satu anggota yang bernama Junmo untuk menyamar menjadi gangster. Alasan Junmo dipilih karena dia memiliki keahlian bela diri yang hebat. Lalu atasan Junmo yang bernama Do Hyung menyuruh langsung Junmo untuk menyusup ke geng mereka. Jika mereka terlibat dalam distribusi narkoba, maka pihak kepolisian bisa sekaligus menangkap geng Jepang. Mendengar hal itu, Junmo pun langsung menolak karena dia tidak mungkin menjadi penjahat demi melakukan misi tersebut. Terlebih lagi, penyelidikan ini adalah yang pertama kali dilakukan. Sebelum pergi, Do Hyung meminta Junmo untuk memikirkan ayahnya karena jika tidak segera menangkap mereka, maka barang haram tersebut akan tersebar ke seluruh Korea dan kemungkinan ayahnya juga akan ikut terjerat. Sekembalinya ke kantor, Junmo didatangi oleh Kapten Cho, kemudian Kapten Cho mencoba membujuknya agar mau menerima misi tersebut. Jika kasus ini berhasil diselesaikan dengan baik, Junmo akan mendapatkan bonus yang cukup besar. Selain itu, ia juga akan mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Akhirnya setelah berpikir keras, Junmo pun menerima misi tersebut. Junmo mengatakan jika misi ini berhasil, maka ia ingin naik 2 pangkat. Junmo merasa pantas mendapatkannya karena dia yang bersusah payah dalam kasus tersebut. Pada akhirnya Kapten Cho pun setuju. Lagi pula dia juga akan naik pangkat jika kasus ini sampai berhasil. Setelah itu, mereka mulai menyusun rencana yang mana Junmo akan berpura-pura menjadi sepupu Taeho yang sudah tewas. Para polisi mulai mendalami gangster Korea dan narkoba yang disebut dengan Kristal Gangnam. Awalnya, Sersan Jang merupakan bos gangster di area tersebut. Namun sekarang, Jung Ki-chul menjatuhkannya dan memimpin geng yang diberi nama dengan Serikat Gangnam bersama teman-temannya yang merupakan lulusan dari SMA. Saat ini, Serikat Gangnam berhasil mengambil alih semua klub malam yang ada di sana. Para polisi pun mencurigai mereka yang telah menjual Kristal Gangnam demi memperluas wilayahnya. Dalam misi kali ini, Junmo akan mengganti namanya menjadi Suho, sepupu Taeho yang pernah bekerja sebagai awak nelayan. Identitas aslinya akan dihapus demi kelancaran misi mereka. Lalu kemudian, Junmo akan cuti sementara waktu dengan alasan sakit. Hal itu ia lakukan demi menjaga kerahasiaan misi dari keluarganya. Malam itu juga, Junmo langsung pergi ke salah satu restoran yang kini telah diambil alih oleh Serikat Gangnam. Di sana, ia pun mencari keberadaan Ki-chul dengan bertanya kepada salah satu pelayan. Akan tetapi, ia malah didatangi oleh 2 gangster yang langsung menyuruhnya untuk pergi. Tentu saja, Junmo menolak sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian, Ki-chul dan anak buahnya tiba di sana. Ia lalu menanyakan alasan mengapa Suho ingin menemuinya. Saat itu, Ki-chul begitu terkejut ketika melihat jam tangan yang dipakai oleh Suho, karena ternyata jam itu milik Taeho. Suho lalu mengatakan kalau dia adalah sepupu Taeho, yang membuat mereka merasa kaget karena Taeho sebelumnya tidak pernah bercerita jika ia mempunyai seorang sepupu. Alasan Suho datang ke sana yaitu untuk mencari pelaku yang sudah membunuh Taeho. Karena tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka, Suho pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu, ia diberikan kartu nama oleh Ki-chul. Keesokan harinya, Ki-chul dan temannya mendatangi rumah ayah Taeho. Setelah memberikan uang, ia lalu bertanya mengenai Suho yang mengaku sebagai sepupu Taeho. Ayah Taeho pun menjelaskan bahwa Suho baru saja kembali setelah menjadi awak nelayan. Dahulu saat Taeho masih kecil, dia tinggal dengan Suho setiap liburan musim panas. Maka dari itu, Suho begitu terkejut setelah mendengar kabar bahwa Taeho sudah mati. Setelah mengatakan semua itu, ayah Taeho pun lalu menyuruh mereka pergi dan jangan pernah kembali lagi. Ternyata sebelumnya pihak kepolisian sudah meminta ayah Taeho untuk bekerja sama dengan mereka dengan alasan untuk mengungkap kematian dari Taeho. Singkat cerita, akhirnya Suho mendatangi markas Serikat Gangnam. Meskipun awalnya sempat dihadang, namun ia pun diminta untuk duduk. Ki-chul lalu memberikan sejumlah uang dan menyuruhnya jangan pernah kembali karena ia masih berpikir kalau Suho hanya mengaku-ngaku sebagai sepupu Taeho.
Namun, Suho langsung mengembalikan uang tersebut karena tujuannya yaitu balas dendam atas kematian Taeho. Saat akan pergi, Suho dihadang dan Kicul langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menyerangnya. Meskipun awalnya sempat kewalahan, namun Suho pun berhasil melumpuhkan mereka dengan kemampuan bela dirinya. Akhirnya di sini, Kicul menyadari jika Suho kemari bukan karena uang. Lalu, Suho pun menceritakan saat pamannya memberikan arloji tersebut, pamannya berkata bahwa selama ia memakai arloji itu, maka Suho akan selalu bersama dengan Taeho. Suho juga mengatakan kalau dia akan melakukan apapun demi membalaskan dendam sepupunya. Keesokan harinya, Hisung mendatangi rumah Donghyuk untuk memberikan uang setoran Serikat Gangnam. Setelah itu, ia pergi ke sebuah dermaga dan bertemu dengan seseorang yang bernama Hando, yang dulu merupakan tangan kanan Sersan Jang. Mengetahui kedatangan Hisung, Hando pun langsung menyerangnya. Namun di sini Hisung berkata kalau Kicul tidak tahu kedatangannya ke sana. Kemudian Hisung mengatakan kalau sekarang Kicul sudah berubah dan sering menganggap rendah orang lain. Terlebih lagi, dia dianggap sebagai budak meskipun mereka sudah berteman selama 10 tahun. Oleh sebab itu, ia pun mengajak bekerja sama Hando untuk menjatuhkan Kicul. Mendengar hal tersebut, Hando pun langsung setuju. Terlebih lagi, di sini Hisung mencoba memprovokasi jika seharusnya kekuasaan menjadi milik Hando setelah kematian Sersan Jang. Keesokan harinya, Hando mendatangi Donghyuk. Di sana, ia meminta izin untuk mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh Kicul. Mendengar hal itu, tentu saja Donghyuk tidak setuju, karena setiap bulannya Kicul selalu memberikan uang, terlebih lagi saudaranya yang ada di Jepang melarang siapapun untuk menyentuhnya. Mengetahui hal itu, Hando pun mempunyai tawaran jika dibolehkan, dia berjanji akan memberikan 2 kali lipat setiap bulannya untuk Donghyuk. Singkatnya, Hando diajak ke suatu tempat oleh Hisung karena malam itu Serikat Gangnam akan melakukan pesta di tempat tersebut. Hisung akan menyimpan senjata yang banyak di dekat panggung agar nantinya bisa digunakan oleh mereka. Di saat yang sama, Suho dihubungi oleh Kicul dan diminta untuk datang menemuinya. Ternyata mereka mendatangi tempat yang tadi didatangi oleh Hando. Kicul mengatakan bahwa di sini akan ada pesta dan selain itu ia juga mengajak Suho bergabung ke dalam Serikat Gangnam. Tak berselang lama, Hando dan para anak buahnya tiba di sana. Akan tetapi, mereka tidak menemukan senjata apapun di sana karena sebenarnya Hisung sengaja menjebak mereka sehingga Hando dan para anak buahnya tidak bisa kabur. Di tengah pertarungan itu, muncullah anak buah Kicul yang langsung menyerang mereka. Setelah mereka berhasil dikalahkan, Kicul menyuruh Hando agar tak muncul lagi, namun Hando menolak sehingga ia pun kembali disiksa. Tak lama kemudian, Kicul menghubungi Donghyuk karena dia membiarkan Hando menyerangnya. Dari sinilah, Kicul lalu memutus hubungan dengan Donghyuk dan tak akan lagi menyerahkan uang setoran, yang tentu saja membuat Donghyuk sangat marah dan dia akan menghabisi Kicul dengan tangannya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Kicul mengatakan pada Suho bahwa tempat itu ternyata akan dibuat sebuah kafe, yang mana semua itu adalah mimpi dari Taeho. Kicul ingin Suho mewujudkan mimpi Taeho dan ia juga mengatakan pelaku pembunuh Taeho sudah ia habisi. Lalu pada keesokan harinya, Suho pun akhirnya resmi bergabung ke dalam Serikat Gangnam. Setelah memperkenalkan diri, Hisung langsung menamparnya sebagai tanda masuk ke dalam geng. Selain itu, Hisung juga meminta mereka untuk memperlakukan Suho dengan baik. Setelah menjadi gangster, Suho diminta untuk melakukan patroli di 2 wilayah. Di sisi lain, Yujung yang tak pernah mendengar kabar suaminya kemudian diberitahu bahwa Junmo sedang cuti sakit. Hal itu jelas membuatnya khawatir dan langsung mengajak suaminya untuk bertemu. Akhirnya, mereka pun bertemu dan Junmo memberitahu kalau dia sedang ditugaskan untuk menyamar menjadi gangster untuk menangkap penyelundup narkoba. Di tengah obrolan mereka, Kicul tiba-tiba saja datang yang membuat Suho pun panik. Begitu juga dengan Yujung karena ternyata Kicul adalah cinta pertamanya di masa sekolah dahulu. Suho lalu menjelaskan kalau Yujung adalah teman SD dan mereka pernah satu klub saat latihan taekwondo. Kemudian Suho mengenalkan Kicul sebagai pemimpin perusahaan tempatnya bekerja. Lalu setelah itu, Suho pun diajak ke suatu tempat dan dihajar oleh mereka
karena Suho sudah berani bertemu dengan Yuchung yang adalah seorang polisi. Suho lalu beralasan kalau Yuchung yang menghubunginya lebih dahulu karena ayahnya terkena masalah akibat memakai narkoba. Oleh sebab itu, ia pun meminta bantuan Yuchung untuk menangani masalah ayahnya tersebut. Di tengah perjalanan, Ki-chul terlihat memandangi kalung salib yang selalu ia pakai. Melihat itu, Suho seketika teringat bahwa kalung itu sangat mirip dengan kalung istrinya. Terlebih lagi, di sini Ki-chul mengatakan bahwa Yuchung adalah cinta pertamanya dulu. Mendengar itu, tentu saja Suho sangat cemburu karena istrinya juga menyimpan kalung tersebut yang menandakan kalau dia belum bisa melupakan masa lalunya. Lalu, scene pun akan flashback saat Ki-chul dan Yuchung masih SMA. Di saat itu, mereka pergi ke sebuah gereja dan di sanalah mereka mendapatkan kalung salib tersebut. Singkat cerita, Ki-chul dan keluarganya dibawa oleh pihak kepolisian dan semenjak hari itulah mereka tidak pernah bertemu lagi. Kembali ke masa sekarang, Suho yang masih merasa cemburu kemudian menanyakan hubungan istrinya dengan Ki-chul. Yuchung lalu menjelaskan bahwa mereka pernah dekat saat masih SMA, namun saat ini mereka hanyalah teman biasa. Kemudian, Yuchung mengungkapkan jika ia tidak terima jika Suho ditugaskan dalam misi berbahaya. Ia pun lalu memarahi Do-hyung dan Do-hyung terpaksa melakukannya karena tugas ini hanya bisa dilakukan oleh Junmo. Kemudian, Yuchung menjelaskan bahwa ia dan Ki-chul saling mengenal satu sama lain dan hal itu akan membahayakan keselamatan Junmo suaminya. Jika dia ingin suaminya cepat kembali, Kapten Cho meminta Yuchung untuk membantu mereka dalam misi kali ini. Sementara di sisi lain, Ki-chul didatangi oleh seorang detektif yang memberikan informasi mengenai Yuchung dan juga Junmo. Setelah itu, Ki-chul memanggil Suho dan bertanya apakah dia kenal dengan Park Junmo. Mendengar hal itu, Suho pun bersiap untuk menyerang jika identitasnya terbongkar. Tapi untungnya, pihak kepolisian sudah mengganti identitasnya dengan identitas orang lain. Tak lama setelah itu, para polisi mulai menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kepada Ki-chul. Malam itu juga, beberapa polisi menyamar menjadi gangster dan langsung menyerang tempat mereka. Saat itu, Ki-chul terlihat ketakutan karena para anak buahnya tidak ada di sana. Dan kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Suho dengan berpura-pura menyerang para polisi untuk mengambil hati Ki-chul. Setelah kejadian itu, Suho dibawa ke sebuah klinik untuk diobati. Dan dari sinilah, Ki-chul berniat akan menjadikan Suho sebagai pengawal pribadinya. Mendengar hal itu, salah satu temannya tidak setuju, namun Ki-chul menegaskan bahwa Suho satu-satunya orang yang menyelamatkan nyawanya di saat yang lain tidak ada. Setelah itu, Suho memberikan laporan bahwa rencana mereka berjalan dengan lancar. Dan keesokan harinya, Suho diminta untuk menemani Ki-chul pergi ke suatu tempat yang ternyata mereka mendatangi rumah sakit tempat di mana ibu Yuchung dirawat. Ki-chul pun lalu mengajak Suho masuk, namun Suho jelas menolak karena hal itu akan membuat penyamarannya terbongkar. Di kamar rumah sakit, ibu Yuchung tahu jika Ki-chul seorang gangster. Ia kemudian memintanya untuk berhenti. Namun, Ki-chul beralasan kalau pekerjaannya sama dengan organisasi masyarakat biasa. Tak lama kemudian, Ki-chul mendapatkan telepon dari pria tua yang bernama Kinimoto, di mana dia adalah bos gangster Yakuza yang berada di Jepang. Selain itu, Ki-chul juga sudah menganggapnya sebagai ayah dan kemudian Kinimoto memberitahu bahwa Dong-hyuk ingin menghabisinya. Mendengar hal itu, Ki-chul meminta Kinimoto untuk membereskannya. Dan di saat itu juga, Kinimoto langsung membunuh Dong-hyuk karena sudah berniat membunuh Ki-chul yang selalu memberinya uang. Singkatnya, Ki-chul dan kedua temannya akan pergi ke suatu tempat. Melihat itu, Suho bertanya kemana mereka akan pergi. Kemudian salah satu anggota memberitahu bahwa mereka selalu pergi memancing setiap sebulan sekali. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Suho untuk mencari barang bukti di ruangan Ki-chul. Saat mencari-cari bukti, Suho merasa tak percaya karena Ki-chul membuat kata sandi pintu berangkasnya menggunakan tanggal lahir Yuchung. Setelah itu, Suho segera melapor mengenai semua yang ia temukan di sana. Selain itu, ia juga mengatakan kalau Ki-chul sering memancing. Namun, anehnya, ia tidak pernah melihat kalau mereka punya alat pancing. Sementara di sisi lain, terlihat seorang kurir narkoba sedang mengantarkan paket Gangnam Kristal. Namun tak lama kemudian, kurir itu didatangi oleh bandar lain yang merupakan saingan dari Serikat Gangnam.
Kemudian kurir itu diancam akan dihabisi jika tidak memberitahu dari mana ia mendapatkan kristal Gangnam itu. Akhirnya, kurir itu mengatakan kalau dia mendapatkannya dari Ki-chul. Di malam itu juga mereka pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan salah satu anggota Serikat Gangnam. Ia mengaku sebagai Ki-chul sehingga mereka langsung membawanya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita. Ternyata semua itu adalah rencana Ki-chul untuk mereka. Setelah itu, Ki-chul membawa pimpinan mereka ke suatu tempat dan di sana ia langsung disiksa karena sudah berani mengganggu Serikat Gangnam. Suho yang kebetulan ada di sana lalu diminta untuk membunuh pria tersebut. Awalnya Suho menolak karena tak tega. Namun karena demi penyamarannya tak dicurigai, ia pun akhirnya menembak pria tersebut. Akan tetapi, ternyata tembakan itu meleset dan Suho kembali disuruh untuk menembaknya lagi. Namun, Suho sama sekali tidak bisa sehingga Lee langsung bertindak membunuh pria itu. Setelah kembali ke markas, Myung-jin dan Hee-sung merasa curiga dengan Suho karena dia mengenal Yoo-jung. Mereka menganggap jika Suho kemungkinan besar adalah seorang mata-mata. Namun, Ki-chul mengatakan kalau ayahnya memang benar pecandu narkoba, jadi tidak ada yang perlu dicurigai. Kemudian, Myung-jin menemui Suho dan berkata kalau dia bukan bagian dari mereka. Hal itu tentu saja membuat Suho bertanya-tanya apa maksud perkataan tersebut. Namun, Myung-jin tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Sebelum pergi, Lee sempat berkata jika dia bukan berasal dari Gangnam. Sementara di sisi lain, Kapten Cho kembali meminta bantuan Yoo-jung karena dia satu-satunya polisi yang kenal dengan Ki-chul. Pada akhirnya, Yoo-jung bersedia ikut dalam misi dan langsung menghubungi Ki-chul dan mengajaknya untuk pergi minum. Keesokan harinya, Ki-chul bergegas pergi dengan ditemani oleh Suho. Setibanya di tempat tujuan, Suho begitu terkejut karena Ki-chul menemui istrinya. Tak lama kemudian, Do-hyung datang dan menjelaskan kepada Suho bahwa Yoo-jung bersedia membantu dalam misi kali ini karena dia tidak ingin Suho dalam bahaya. Meskipun Suho sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya sudah terjadi. Sementara itu, Yoo-jung yang sedang mengobrol dengan Ki-chul sengaja memberikan foto mereka saat masih SMA. Selain itu, ia juga mencoba merayu Ki-chul dengan memberikan pujian kalau Ki-chul semakin tampan. Sebelum pergi, Yoo-jung meminta Ki-chul untuk menjaga Suho karena Suho sudah sering menderita saat ia masih kecil. Di tengah perjalanan, Ki-chul bertanya apakah suami Yoo-jung pernah menjenguk ibunya di rumah sakit. Karena saat Ki-chul menjenguknya ke sana, perawat justru mengira kalau Ki-chul adalah menantunya. Mendengar hal itu, Suho merasa tersinggung karena dia belum pernah menjenguk mertuanya sendiri. Tanpa diduga, Yoo-jung mengatakan bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya. Hal itu ia lakukan agar Yoo-jung bisa sering bertemu dengan Ki-chul. Setelah kembali ke markas, Ki-chul meminta Suho untuk tak memberitahu yang lain kalau dia menemui Yoo-jung, karena mereka pasti akan merasa dikhianati. Ki-chul juga mengatakan jika mulai sekarang ia akan sering bertemu dengan Yoo-jung, yang tentu saja membuat Suho merasa kesal. Namun lagi-lagi ia tidak bisa berbuat apapun. Keesokan paginya terdengar berita musibah yaitu kematian ibu dari Yoo-jung dan Ki-chul pun bersiap ke pemakamannya. Suho yang mengetahui ibu mertuanya meninggal tentu sangat terpukul, terlebih lagi dia belum sempat menjenguknya. Ketika sampai di tempat, Suho menolak untuk ikut masuk karena tentu saja penyamarannya bisa ketahuan. Ketika itu, Yoo-jung langsung menangis melihat suaminya, begitu juga dengan Suho yang sangat terpukul karena tidak bisa memberikan penghormatan terakhir kepada sang ibu mertua. Yoo-jung lalu mengenalkan Ki-chul ke ayahnya kalau mereka teman dari SMA. Setelah itu, Yoo-jung bertanya kenapa Ki-chul bisa tahu soal kematian ibunya. Ki-chul menjawab jika dia punya kenalan dari kepolisian. Di tengah perbincangan mereka, ponakan Suho tiba-tiba datang dan memanggilnya dengan sebutan paman. Untung saja saat itu Do-hyung yang ada di sana segera menggendong bocah tersebut sehingga penyamaran Suho tidak jadi terbongkar. Di sini Ki-chul pun menyadari bahwa Do-hyung adalah suami dari Yoo-jung. Kemudian Ki-chul pun memarahi Do-hyung karena dia adalah menantu yang tidak peduli dengan ibu mertuanya. Melihat perdebatan itu, Yoo-jung lalu menghentikan mereka dan menyuruh Ki-chul untuk segera pulang.
Ketika akan pulang, Suho beralasan kalau dia mau pergi ke toilet. Namun ternyata Suho akan memberikan penghormatan terakhir kepada ibu mertuanya. Akan tetapi saat itu ia langsung dihentikan oleh Do-hyung dan juga Kapten Cho. Karena jika Suho sampai pergi ke sana, maka misi mereka kemungkinan akan gagal. Dengan perasaan yang sangat terpukul, Suho pun akhirnya memberikan penghormatan terakhir meskipun tidak bisa pergi ke sana. Dan ketika itu, ia pun teringat momen kebersamaan saat bersama dengan ibu mertuanya. Malam harinya, Ki-chul akhirnya mulai terbuka dengan membahas soal ibunya. Ternyata dulu ibunya membunuh sang ayah karena dia sering mendapatkan KDRT. Ki-chul sendiri sama sekali tidak marah karena kematian ayahnya memang pantas untuk didapatkan. Setelah itu, Suho mengungkapkan jika awalnya tujuan untuk bergabung dengan Ki-chul hanya untuk balas dendam atas kematian dari Taeho. Namun seiring perjalanan waktu, ia ingin menjadi orang kaya sama seperti Ki-chul. Mendengar hal itu, Ki-chul pun akan mewujudkan keinginannya tersebut. Namun dengan syarat Suho harus terus membantunya agar ia bisa lebih dekat dengan Yoo-ju. Meskipun Suho sangat marah, namun dia tidak bisa melakukan apapun selain menerima syarat tersebut. Kemudian, Suho meminta Ki-chul untuk mengajaknya pergi memancing karena dia sudah sangat lama merindukan laut. Setelah itu, Suho menghubungi istrinya untuk meminta maaf dan merasa sangat menyesal karena dia begitu bodoh. Keesokan harinya, Kang Gun, anak buah Dong-hyuk yang selamat, terlihat sedang mengambil uang di perangkas. Kemudian, ia terlihat menemui bos gangster lain yang bernama Jae-gon. Setelah memberikan uang tersebut, Kang Gun ingin Jae-gon membalaskan dendamnya kepada Ki-chul yang tentu saja kesepakatan di antara mereka terjalin. Sementara itu, Hisung tidak bisa pergi memancing karena istrinya akan lahiran. Dan sekarang dia harus pergi ke rumah sakit. Nah, karena mereka kekurangan satu orang, Ki-chul teringat dengan Suho dan berniat akan mengajaknya. Mendengar hal itu, Myung-jin tidak setuju karena Suho adalah orang baru di geng mereka. Tapi Ki-chul tetap menyuruh agar Suho ikut bersama mereka. Hari itu juga Suho dan Ki-chul pergi menaiki mobil yang sama, sementara Myung-jin mengikuti mereka dari belakang. Namun di tengah perjalanan, Myung-jin memberitahu kalau ban mobilnya tiba-tiba bocor. Jadi dia harus menunggu montir untuk mengganti ban tersebut. Sementara Ki-chul dan Suho terlihat dicegat oleh segerombolan gangster yang mana mereka adalah Kang Gun dan juga anak buah dari Jae-gon. Karena tidak ada jalan kabur lagi, akhirnya mereka pun melawan gangster tersebut. Ketika mereka sedang dalam keadaan terpojok, terlihat Lee hanya diam dan memandangi perkelahian itu. Ternyata ia sempat diajak bergabung oleh Jae-gon untuk mengkhianati Ki-chul. Lalu di tengah perkelahian itu, Suho terkena tebasan di bagian punggung yang membuatnya tak berdaya. Ketika Ki-chul tersisa seorang diri dan mulai terpojok, akhirnya Lee pun datang membantu karena dia tidak mau menjadi seorang pengkhianat. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Suho pun dibawa ke rumah sakit dan langsung dioperasi. Sementara itu, Ki-chul dihubungi rekan bisnisnya dari Cina karena dia belum juga mengirimkan barang pesanan mereka. Setelah itu, ia pun menyuruh Lee untuk mencari pengkhianat yang ada di geng mereka karena hanya Lee lah yang saat ini ia percaya. Hari itu juga, Lee mendatangi sebuah bengkel dan ternyata alasan Myung-jin yang mengatakan jika ban mobilnya bocor memanglah benar. Begitu juga dengan Hisung karena istrinya memang benar-benar melahirkan di rumah sakit. Singkat cerita, Suho akhirnya tersadar dan karena kejadian tersebut, Ki-chul mulai percaya kepadanya. Sementara itu, Kinemoto dibuat kesal karena Ki-chul belum juga mengirimkan barang yang sudah ia bayar. Di sisi lain, Lee datang memberikan kabar bahwa dia belum menemukan siapa pengkhianatnya. Mendengar hal itu, Ki-chul menyuruh Lee untuk mengumpulkan semua anggota untuk mencari pengkhianat tersebut. Tak lama kemudian, Suho dibawa ke markas menggunakan ambulan. Sementara itu, Ki-chul menghubungi Kinemoto dan memberitahu apa yang sudah terjadi. Ia juga berjanji akan membereskan kekacauan tersebut dan segera mengirimkan barangnya. Di sisi lain, saat di tengah perjalanan, sopir ambulan meminta izin untuk pergi ke toilet. Lalu tak lama kemudian, Do-hyung pun datang dan menemui Suho. Suho langsung menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Selain itu, ia juga memberitahu apa yang akan dilakukan oleh Ki-chul. Sebelum pergi, Suho meminta Do-hyung untuk mengamankan orang yang dicurigai sebagai pengkhianat. Jika tidak, mungkin saja orang itu akan mati.
Malam harinya, gangster Cina kembali menghubungi Kijul dan menyuruhnya untuk menjemput mereka 2 hari lagi di bandara. Lalu setelah itu, semua anggota pun berkumpul dan Kijul menyadari anak buahnya ada yang tidak datang. Dan di saat itulah, Kijul akhirnya tahu siapa pengkhianatnya. Ia lalu menyuruh Lee untuk menangkap si pengkhianat yang mencoba untuk kabur. Setelah dibawa ke markas, ia pun langsung dipukuli hingga babak belur. Kemudian, Kijul menyuruh Lee untuk membunuhnya. Nah, Suho yang ada di sana dan tidak ingin ada korban lagi, ia pun berpura-pura marah sehingga si pengkhianat itu tidak jadi untuk dibunuh. Setelah itu, Kijul mengajak Suho dan Lee untuk membahas kedatangan geng Cina. Di sisi lain, Kapten Cho rupanya mengetahui ada seorang profesor yang bernama Yun yang terlibat dalam jaringan narkoba. Kemudian, ia pun bekerja sama dengan kepolisian Cina untuk menangkap Profesor Yun yang berada di sana. Saat itu, Yu Jung kembali mengajak Kijul untuk bertemu. Tentu saja Kijul tidak menolak meskipun ia harus membatalkan pertemuannya dengan geng Cina. Kemudian, Kijul menyuruh kedua temannya Myung Jin dan Hisung untuk menemui geng Cina. Mendengar hal itu, Lee dan juga Suho meminta Kijul untuk jangan percaya kepada mereka berdua, karena si pengkhianat tidak mungkin tahu jalur yang kemarin mereka lewati. Artinya, masih ada pengkhianat di antara mereka berdua. Alhasil, Kijul mengutus Suho untuk menemui geng Cina, sedangkan Lee ditugaskan untuk memastikan pengkhianatan kedua temannya tersebut. Setelah itu, Lee mendatangi rumah sakit dan menyamar sebagai polisi. Kemudian ia pun bertanya bagaimana bisa Kang Gun mengetahui rute yang telah diambil oleh Kijul malam itu. Kang Gun pun hanya bisa mengangguk saat ditanya. Setelah memastikan hal itu, Lee langsung membunuhnya dan memberitahu Kijul bahwa kedua temannya bersih dari pengkhianatan. Kijul yang mendengarnya tentu saja merasa lega karena dia sudah menganggap mereka berdua sebagai saudaranya. Sementara itu, Suho menjemput geng Cina yang bernama Lee Yun yang ditemani oleh anak buahnya di bandara. Di waktu yang sama, Yu Jung dan Kijul berada di sebuah gereja tempat di mana mereka pacaran dahulu. Setelah Suho mengantar Lee Yun ke hotel, ia segera menemui Do Hyung dan mengetahui jika istrinya sedang bersama Kijul. Suho jelas saja marah, namun Do Hyung menjelaskan bahwa itu keinginan istrinya sendiri. Kemudian Suho kembali ke hotel, namun di saat itu ia tidak sengaja menjatuhkan koper milik anak buah dari Kenemoto. Di sisi lain, Kijul mengajak Yu Jung pergi makan dan di sana ia pun memberikan sebuah gambar kepada Yu Jung. Setelah itu, ia pun langsung pergi ke hotel untuk bertemu dengan geng Cina. Kijul lalu memberikan uang sebagai permintaan maafnya, namun Lee Yun menolak uang tersebut karena hal itu tidak cukup untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh Kijul. Kijul lalu meminta maaf dan berjanji kalau kejadian itu tidak akan terulang kembali. Namun, Lee Yun mengatakan bahwa geng Jepang pasti punya banyak koneksi karena mereka telah menghubungi ayahnya, sehingga menyarankan mereka untuk bertemu di Korea. Tak lama kemudian, Kijul pun dihubungi oleh Oyama, tangan kanan dari Kenemoto. Oyama meminta Kijul datang menemuinya besok di jam 2 sore. Mendengar hal itu, Kijul pun panik karena geng Jepang sudah berada di Korea. Malam harinya, Suho memberikan informasi mengenai pertemuan yang akan dilakukan oleh ketiga geng. Suho menduga kalau mereka akan membahas soal serangan kemarin yang mengganggu transaksi mereka. Untuk memastikan hal itu, Do Hyung pun memberikan alat penyadap kepada Suho, sedangkan dia dan anggotanya akan memantau CCTV hotel. Di sisi lain, terlihat 2 orang anak buah manajer Cho yang kemarin dihabisi oleh Serikat Gangnam melapor bahwa bos mereka telah diculik oleh segerombolan gangster, yang mana gangster itu merupakan alumni dari SMA Yoksam. Di waktu yang sama, Kijul diminta datang menemui Oyama di hotel. Sebelum pergi, ia pun mengajak Suho, sementara yang lain diminta untuk berjaga-jaga di luar. Hal itu jelas saja membuat Myung Jin merasa iri karena semenjak ada Suho, Kijul tidak pernah lagi mengajaknya. Saat akan berangkat, mereka dihadang oleh detektif Jung yang bertanya mengenai seorang pengedar bernama Yang Kis. Kijul beralasan kalau dia tidak tahu, namun detektif Jung sangat yakin jika Serikat Gangnam terlibat dalam pengedaran narkoba akhir-akhir ini. Detektif Jung juga mencurigai jika mereka juga terlibat dalam pembunuhan manajer Cho. Saat menuju ke hotel, Detektif Jung ternyata mengikuti mereka sementara Do Hyung dan anggotanya terlihat mengawasi situasi dari CCTV. Tak lama kemudian,
Kicul dan juga Suho tiba di hotel. Do-hyung meminta anggotanya untuk waspada dan hanya bergerak saat bukti sudah terkonfirmasi saja. Di saat yang sama, detektif Jung juga tiba di sana yang membuat mereka pun panik karena polisi terus saja mengganggu. Di sisi lain, sebelum masuk ke kamar, Kicul dan juga Suho langsung digeledah oleh geng Jepang. Di sini, Suho dibuat panik karena bisa saja alat penyadapnya diketahui oleh geng Jepang. Namun, Do-hyung yang mengetahui itu segera meminta anggotanya untuk menyalakan alarm kebakaran yang membuat Suho tak ketahuan. Setelah itu, mereka diminta untuk masuk ke dalam kamar. Nah, ternyata agar percakapan mereka tidak terdengar, geng Jepang menyalakan musik yang membuat Suho kesal karena dia tidak bisa menyadap mereka. Di pertemuan itu, Kicul mengatakan jika ia akan mengembalikan uang muka yang diberikan oleh geng Jepang, serta ia akan mengirimkan ulang produknya. Alasan Kicul melakukan itu agar dia bisa membangun kembali kepercayaan di antara mereka. Kemudian setelah itu, Oyama menyuruh Kicul menunggu di luar karena mungkin saja Kicul sedang diawasi oleh polisi. Akhirnya, Kicul pun menuruti perkataan itu dan segera pergi keluar bersama Suho. Namun ternyata sebenarnya Oyama sengaja melakukan hal itu agar geng Jepang bisa berbisnis langsung dengan geng Cina. Kemudian, Liun meminta untuk bicara dengan Kenemoto. Ternyata, Kenemoto sengaja membuat Kicul menjadi kaya karena dia tidak ingin terlibat langsung dalam bisnis tersebut. Karena dengan begitu, meski dia diperiksa oleh polisi Jepang, mereka hanya akan menemukan bukti bahwa perdagangan itu adalah ulah dari geng Korea. Jika geng Cina bisa menyediakan produk yang sama seperti geng Korea, ia pun meminta mereka untuk mengirimnya ke Jepang. Selain itu, ia juga akan membayarnya 15% lebih besar dibandingkan dengan Kicul. Sementara itu, karena sudah 5 menit di luar, Kicul akhirnya kembali ke dalam. Namun tanpa diduga, detektif Jung malah mengikuti mereka. Suho yang melihat itu kemudian memberitahu bahwa ada polisi yang datang. Suho lalu menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu sedangkan dia akan menghadang detektif Jung. Nah, karena detektif Jung tidak tahu penyamaran Suho, akhirnya terjadi keributan di antara mereka. Do-hyung yang melihat hal itu kemudian menyuruh anggotanya untuk menghentikan detektif Jung. Untungnya, Suho berhasil kabur meskipun punggungnya kembali mengalami luka. Kicul yang terlihat begitu khawatir, ia pun akan mengajak Suho pergi setelah situasinya aman. Namun, Suho mengatakan bahwa pihak kepolisian pasti akan terus mengincar mereka. Ditambah lagi, paspor Liun adalah palsu. Mendengar hal itu, Liun menyadari jika Suho mencoba melindunginya. Dan untuk membalas kebaikannya itu, ia pun langsung menyuruh pengawalnya untuk mengobati luka Suho. Setelah itu, Liun mengatakan kalau geng Jepang menyarankan mereka untuk memakai perantara geng Korea yang lain karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada Kicul. Meski begitu, Liun belum menyetujui gagasan geng Jepang tersebut karena menurut Liun berbisnis dengan orang baru akan jadi keputusan sulit untuk dia. Mendengar itu, Kicul akan membayar 2 kali lipat untuk per kilogramnya. Lalu Liun berkata bahwa ini bukanlah masalah uang, melainkan sebuah kepercayaan. Setelah itu, Liun bertanya kenapa Suho mau mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Kicul. Suho hanya menjawab kalau dia percaya kepada bosnya. Setelah itu, Liun yang masih lama di Korea meminta Suho untuk menjadi pemandu wisata di sana besok. Tak lama kemudian, Oyama menghubungi mereka dan ia mengatakan bahwa Kenemoto akan menghentikan perdagangan untuk sementara waktu mengingat polisi sudah terlibat. Ditambah lagi, ia pun sangat marah karena Kicul adalah penyebab kenapa polisi bisa datang. Mendengar itu, Kicul sangat kecewa, begitu juga dengan pihak kepolisian karena mereka tidak bisa menangkap ketiga geng tanpa adanya bukti. Di waktu yang sama, detektif Jung mendatangi Serikat Gangnam dengan tujuan mencari Kicul. Namun karena Kicul tidak ada, ia malah melakukan tindak kekerasan, bahkan sampai menghancurkan markas mereka. Setelah kejadian itu, anak buah Kicul melapor dan tanpa diduga, Suho lah yang akan menyerahkan diri karena harus ada yang maju untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar hal itu, Kicul tidak setuju karena dia tidak mau Suho masuk penjara. Namun Suho meyakinkan Kicul jika dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan mereka bisa kembali berbisnis dengan geng Jepang dan juga Cina.
Setelah menyerahkan diri, Suho ditanya mengenai pertemuan yang telah dilakukan oleh Ki-chul. Suho mengatakan jika mereka hanya melakukan sebuah investasi kepada Serikat Gangnam. Mendengar jawaban itu, Detektif Chung tidak percaya karena bagaimana mungkin mereka berinvestasi kepada seorang gangster. Nah, karena Suho tidak mau buka mulut, akhirnya Detektif Chung pun langsung mengajarnya. Di saat itulah, Kapten Cho tiba-tiba datang yang membuat kepala polisi di sana meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan oleh Detektif Chung. Berkat bantuan Kapten Cho, Suho pun berhasil bebas tanpa tuduhan apapun. Di tengah perjalanan, Suho menjelaskan kepada Lee bahwa pihak kepolisian memintanya tanda tangan agar Suho tidak melaporkan kekerasan yang telah dilakukan oleh Detektif Chung. Kemudian, Lee bertanya mengenai pertemuan Ki-chul dan juga geng Cina. Suho menjelaskan bahwa mereka telah membahas perdagangan narkoba. Di sini, Suho pun mengingatkan jika Lee ingin bergabung, Suho menyarankan untuk mengeluarkan seseorang agar Lee bisa masuk karena dia memanglah pantas mendapatkannya. Setibanya di markas, Myung-jin merasa curiga karena Suho bisa bebas dengan mudah. Ia bahkan membahas soal Yu-jung karena mungkin dia telah membantu Suho. Ki-chul yang tidak ingin membahas masalah itu lagi, ia pun menyuruh Myung-jin untuk memeriksa buku keuangan. Setelah itu, Ki-chul meminta Suho untuk bicara dengan geng Cina karena sepertinya Lee Yun tertarik kepada Suho. Ki-chul pun sangat marah karena geng Cina dan Jepang sudah merendahkannya, padahal dialah yang menghasilkan banyak uang untuk mereka semua. Nah, merasa ada kesempatan agar bisa masuk ke geng, akhirnya Lee berkata kalau dia akan mendatangi mereka. Tak lama setelah itu, Suho kembali memberikan laporan. Ia diminta oleh Kapten Cho untuk membujuk geng Cina agar mereka bisa kembali percaya kepada Serikat Gangnam. Jika itu berhasil, maka pihak kepolisian bisa menangkap mereka di lokasi transaksi dengan barang bukti. Pada akhirnya, Suho bersedia menemui Lee Yun untuk membujuknya kembali berbisnis dengan Serikat Gangnam. Tapi sebelum itu, ia meminta kepada Kapten Cho untuk menyingkirkan Myung-jin terlebih dahulu karena dia sudah mulai mencurigainya. Keesokan harinya, Suho menghubungi Lee Yun dan mengajaknya untuk bertemu. Namun saat akan pergi, pengawalnya langsung menggeledah isi mobil Suho. Setelah aman, Lee Yun pun langsung pergi bersama Suho. Mereka pergi ke suatu tempat yang ingin sekali didatangi oleh Lee Yun di Korea. Setelah itu, ia pun mengajak Suho makan dan di sana Lee Yun bertanya kenapa Suho begitu setia kepada Ki-chul. Suho mengatakan kalau dia sangat mengagumi Ki-chul. Selain itu, ia juga ingin sukses sepertinya. Mendengar perkataan itu, kemudian Lee Yun memanggil pengawalnya yang dari tadi ada di luar. Ia lalu menunjukkan barang yang kemarin ia beli, kemudian Lee Yun membuktikan dengan memasukkan barang itu ke dalam gelas. Jika tenggelam, maka barang itu tidak bagus, namun jika bergelembung berarti barang itu sangat bagus. Kemudian, Lee Yun menjelaskan bahwa Ki-chul diam-diam telah menjual barang tersebut di Korea yang seharusnya dikirim ke Jepang. Lee Yun mengungkapkan jika ia masih ragu untuk kembali berbisnis dengan orang yang tidak bisa mereka percaya seperti Ki-chul. Nah, Suho yang ingin perdagangan ini terus berjalan, ia pun meminta Lee Yun untuk percaya padanya karena dia akan mengirimkan barang tersebut ke Jepang. Setelah itu, Suho memberikan laporan bahwa Ki-chul sudah berbuat curang sehingga ia tidak bisa dipercaya lagi. Selain itu, ia meminta Do-hyung untuk menjebak Yung-jin dengan adanya pengedaran narkoba di kafe. Dan malam itu juga, Yung-jin langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun karena dia tidak mau mengaku, akhirnya pihak kepolisian memberikannya waktu. Setelah itu, para polisi mendatangi kafe Rock dan berhasil menangkap salah satu pengedar narkoba. Mereka juga menangkap seorang artis yang menjadi pecandu dan saat diinterogasi, pihak polisi sengaja menjebak Myung-jin dengan berkata bahwa dialah yang melaporkan mereka ke polisi. Setelah itu, Myung-jin pun dibebaskan karena dia hanya menjadi saksi. Nah, setibanya di markas, Ki-chul bertanya apa yang sudah ia katakan kepada para polisi. Myung-jin menjawab kalau dia tidak berkata apapun. Namun tiba-tiba saja datang si pecandu sambil marah-marah dan mengatakan bahwa Myung-jin sudah mengadu ke polisi sehingga ia pun ditangkap. Mengetahui hal itu, Ki-chul langsung menyuruh para anak buahnya untuk keluar kecuali Myung-jin. Kemudian Ki-chul meminta Myung-jin untuk mengatakan yang sebenarnya.
Myung Jin kembali menegaskan bahwa dia sama sekali tidak mengatakan apapun ke polisi. Ki-chul pun langsung mengeluarkan buku keuangan karena ternyata dia sudah tahu jika selama ini Myung Jin melakukan korupsi. Bahkan Myung Jin menjual barang tersebut tanpa sepengetahuannya. Myung Jin pun lalu mengaku dan beralasan jika para pecandu akan meninggalkannya saat Ki-chul kehabisan barang. Oleh karena itu, ia sengaja menimbun barang tersebut untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Ki-chul pun sangat kecewa dan meminta untuk mengembalikan barang yang sudah Myung Jin ambil. Namun, Myung Jin malah membahas mengenai Suho yang membuat Ki-chul menjadi berubah. Dan karena Myung Jin sudah berkhianat, Ki-chul pun tak pandang bulu lagi meskipun dia adalah seorang teman. Ia lalu meminta Myung Jin untuk segera pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Setelah itu, Suho meminta Ki-chul untuk kembali berbisnis dengan geng Cina. Namun di tengah pembicaraan itu, Liun tiba-tiba menelepon dan mengajak Suho untuk bertemu. Keesokan harinya, Ki-chul mengajak Yu-jung untuk pergi ke gereja yang dulu sering mereka datangi. Rupanya di sana ada ibu Ki-chul yang tengah berdoa atas kematian ibu Yu-jung. Setelah melakukan doa bersama, salah satu dari mereka mengatakan kalau Yu-jung sama sekali tidak berubah saat masih SD. Mendengar hal itu, Ki-chul menyadari bahwa Suho tidak pernah satu sekolah dengan Yu-jung. Dan untuk memastikan hal itu, Ki-chul menyuruh seorang detektif bernama Chun untuk memeriksa siapa sebenarnya Suho. Sementara itu, Kapten Cho diberitahu bahwa detektif Chun mendatangi kantor polisi dan bertanya latar belakang suami Yu-jung. Namun pihak kepolisian menolak memberitahu hingga detektif Chun pergi mendatangi asosiasi pensiunan polisi. Di sana, detektif Chun pun berhasil mendapatkan informasi yang ia cari. Namun saat akan menelepon Ki-chul, Suho tiba-tiba datang dan mengajaknya bicara. Kemudian Suho meminta untuk segera menyerahkan dokumen tersebut. Namun detektif Chun menolak dan mengatakan bahwa Suho adalah Junmo, seorang polisi yang menyamar menjadi pesuruh gangster. Meski begitu, Suho tetap meminta secara baik-baik agar dia mau bekerja sama dengan polisi. Namun detektif Chun tetap menolak dan memilih untuk kabur. Akan tetapi, naasnya saat akan melompat ke gedung sebelah, kakinya malah tersangkut kabel yang membuatnya harus tewas terjatuh. Mengetahui hal itu, Suho pun langsung turun ke bawah dan mengamankan dokumen tentang dirinya. Di waktu yang sama, Ki-chul mencoba menghubungi detektif Chun karena dia belum memberikan kabar apapun. Akan tetapi, Suho segera mematikan ponsel tersebut. Setelah kejadian itu, Suho merasa sangat panik karena dia langsung menyaksikan sendiri kematian seseorang. Sementara itu, Liun meminta izin kepada ayahnya untuk tinggal lebih lama di Korea. Dan si ayah pun menyetujuinya, namun dengan syarat dia harus bekerja dengan baik. Kemudian, Profesor Yun yang berada di sana bertanya mengenai Ki-chul. Dia sudah memberikan kepercayaan agar Ki-chul bisa menjadi kaya, namun karena Ki-chul sudah membuat geng Cina kecewa, ia akan memutuskan kerjasama dengannya. Sementara di sisi lain, Liun ternyata mendatangi Jae-gon untuk menawarkan kerjasama. Di sini, Jae-gon bersedia membeli barang tersebut dengan harga 30 juta per kilonya. Saat akan pergi, dia meminta Liun untuk menyingkirkan Ki-chul terlebih dahulu. Sementara itu, Suho diberitahu bahwa catatan panggilan milik detektif Chun tidak bicara sama sekali dengan Ki-chul sebelum kejadian, dan sudah dipastikan Ki-chul tidak akan tahu masalah ini. Meski begitu, Suho masih khawatir jika penyamarannya sampai terbongkar. Tak lama kemudian, Yu-jung datang dan melakukan protes karena mereka sudah membiarkan detektif Chun meninggal dunia. Namun Kapten Cho menegaskan jika itu tidak terjadi, mungkin saja identitas Suho akan terbongkar dan nyawanya pasti akan terancam. Yu-jung lalu menyarankan untuk menambah orang karena Suho pasti akan perlu bantuan. Namun Kapten Cho mengatakan jika operasi penyamaran tidak bisa dilakukan berkelompok. Di sisi lain, Ki-chul diberitahu bahwa detektif Chun tewas setelah terjatuh dari atas gedung. Kabar itu jelas membuatnya kaget sehingga kecurigaannya terhadap Suho semakin bertambah. Ditambah lagi, Suho terus saja mendesaknya agar mereka kembali berbisnis dengan geng Cina. Namun di sini, Suho beralasan kalau dia hanya ingin kaya dengan cara yang cepat. Tak lama kemudian, Ki-chul dihubungi Yu-jung yang mengajaknya bertemu karena ada yang harus dibicarakan.
Keesokan harinya, Gichul bersiap karena dia akan bertemu dengan Leon. Tak lama kemudian, Leon pun datang, namun kali ini ia tidak ditemani oleh pengawalnya. Begitu juga dengan Yoo-jung, ia juga datang menemui Gichul yang membuat Suho menjadi terkejut. Gichul lalu pergi bersama Yoo-jung sementara Suho mengajak Leon untuk berkeliling kampung. Setelah mengajak Yoo-jung berkeliling kantornya, Gichul didatangi anak buahnya yang bernama Yong-dae. Rupanya Gichul akan memberikan tugas kepada Yong-dae untuk menyelidiki kasus kematian detektif Chun. Tanpa berlama-lama, Yong-dae pun langsung pergi ke tempat kejadian. Setelah itu, dia mendatangi kantor pensiunan polisi dan bertanya kepada salah satu orang yang ada di sana. Di sisi lain, Suho yang khawatir dengan istrinya mencoba menghubungi Yoo-jung. Namun, Yoo-jung tidak menjawab telepon tersebut karena dia sedang bersama Gichul. Saat mereka akan pulang, Yong-dae menelepon dan melaporkan bahwa detektif Chun tidak sengaja terjatuh dari atap. Namun yang menjadi masalah adalah ia tidak tahu kenapa detektif Chun bisa naik ke atas gedung. Merasa ada yang aneh, Gichul lalu menyuruhnya kembali bertanya pada pekerja di sana. Dan akhirnya, Yong-dae pun masuk dan menyamar menjadi polisi untuk mencari sesuatu di sana. Di sisi lain, Gichul memastikan apakah Yoo-jung pernah tinggal di Wonju. Selain itu, ia juga tidak pernah satu sekolah dengan Suho saat kecil. Yoo-jung lalu mengatakan jika memang ia tidak pernah tinggal di sana, namun ia sering pergi ke Wonju karena ayahnya bekerja di sana. Dan ternyata ibunya sudah lama sakit, jadi dia sering pergi ke rumah sakit yang berada di Seoul. Itulah alasan mengapa Yoo-jung sering bolak-balik ke sana. Di sisi lain, Yong-dae berhasil mendapatkan salinan berkas yang kemarin diminta oleh detektif Chun. Namun ternyata berkas itu berbeda dengan yang dimiliki oleh detektif Chun karena rupanya Do-hyung diam-diam sudah meminta pegawai di sana untuk bekerja sama dengan polisi agar riwayat pekerjaan Suho diganti. Di saat yang bersamaan, Yoo-jung terlihat bersiap mengambil pistol jika penyamaran suaminya terbongkar. Saat Gichul memintanya untuk berbalik, ternyata Gichul hanya memasangkan kalung karena dulu ia pernah berjanji akan memberikan kalung yang mewah kepada Yoo-jung. Di sisi lain, detektif Jung diberitahu jika detektif Chun tewas dan mungkin kematiannya itu ada hubungannya dengan Gichul. Saat itu juga, mereka pun pergi ke TKP dan setelah mengecek area tersebut, detektif Jung berhasil menemukan barang bukti berupa korek api. Sementara itu, Gichul bertanya kepada Yoo-jung apakah pertemuan mereka disengaja atau kebetulan saja, karena sejak mereka bertemu, banyak hal aneh yang mulai terjadi. Yoo-jung lalu mengatakan kalau pertemuan mereka adalah takdir. Yoo-jung juga mengatakan jika dia sempat memeriksa catatan kriminal Gichul dan dia menemukan seorang pria yang terbunuh bernama Taeho. Mendengar hal itu, Gichul berpikir kalau Yoo-jung sudah menuduhnya sebagai pembunuh Sersan Jang, orang yang telah membunuh Taeho. Namun, Yoo-jung yakin kalau Gichul tidak terlibat karena dia percaya padanya. Mendengar hal itu, Gichul jelas tersentuh sehingga ia pun langsung mencium Yoo-jung. Di sisi lain, Leon mengajak Suho makan di restoran. Namun tak lama setelah itu pengawalnya tiba-tiba datang. Di sini, Leon mengatakan pada Suho kalau dia akan menggandakan harga barang menjadi 30 juta per kilonya. Mendengar itu, Suho jelas terkejut karena harga yang ditawarkan sangat mahal. Meski begitu, Leon mengajak Suho bekerja sama tanpa melibatkan Gichul. Setelah berpikir keras, Suho akhirnya setuju. Kemudian Leon menyuruh pengawalnya untuk memberitahu sang ayah kalau dia telah memilih Suho menggantikan Gichul. Di sisi lain, Gichul memperkenalkan Yoo-jung kepada anggota geng sebagai calon istrinya. Mendengar hal itu, Hee-sung jelas kaget karena Yoo-jung adalah seorang polisi. Namun meski begitu, Gichul tidak peduli dan menyuruh mereka untuk bersikap baik kepada Yoo-jung. Kembali ke Suho yang sedang makan malam, saat itu Leon mengajaknya untuk tidur bersama. Jika tidak, kesepakatan mereka akan batal. Dengan terpaksa, Suho pun menuruti kemauan Leon. Ketika mereka sedang asik berjumbu, tiba-tiba pengawal Leon datang mengganggu mereka. Ia memberitahu bahwa ayahnya telah memilih Jaegon sebagai perantara mereka. Dan saat ini, Jaegon tengah bersama Aoyama untuk menyerang Serikat Gangnam. Suho yang mengetahui Serikat Gangnam akan segera diserang kemudian menghubungi istrinya. Namun Yoo-jung tak mengangkat teleponnya karena dia sedang asik dengan Gichul. Akhirnya Suho menghubungi Lee dan memberitahu hal itu. Namun sayangnya ia terlambat karena Serikat Gangnam sudah diserang.
Kicul yang panik kemudian menyuruh Yujung untuk bersembunyi. Setelah itu, peperangan antara geng pun terjadi. Tak berselang lama, Suho akhirnya tiba di markas dan langsung mengamuk setelah melihat istrinya dicekik. Yujung sendiri hanya terdiam saja ketika melihat suaminya berubah menjadi monster yang membabi buta. Setelah kejadian itu, Liun tiba-tiba datang dan tidak menyangka jika Suho sampai berbuat sejauh ini. Sambil melihat ke arah Yujung, Suho mengatakan bahwa dia hanya ingin melindungi seseorang. Tak lama setelah itu, Kicul dan yang lain langsung menyerang ke markas Jaegon. Bahkan Suho yang sudah emosi langsung mematahkan kakinya. Kemudian, Kicul menyuruh Oyama untuk menyampaikan kepada Kenemoto agar dia meminta maaf secara langsung. Sementara itu, Yujung melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia sangat marah karena misi tersebut hampir saja merenggut nyawa dirinya dan suaminya. Tak lama kemudian, Suho menghubunginya karena begitu khawatir. Selain itu, ia juga meminta Yujung untuk berhenti dalam misi tersebut. Keesokan harinya, Kapten Cho meminta komandan polisi untuk tidak menyelidiki keributan yang disebabkan oleh kedua geng agar misi mereka tidak sampai gagal. Di sisi lain, Suho kembali membujuk Kicul agar memaafkan geng Jepang. Selain itu, ia juga meminta izin untuk bertemu langsung dengan mereka karena harus ada seseorang yang meredakan ketegangan ini. Di tengah obrolan mereka, Detektif Chung tiba-tiba datang lalu menginterogasi Kicul karena Detektif Chun sempat menghubunginya sebelum tewas. Namun, Kicul beralasan kalau dia hanya klien saja, jadi tidak ada hubungannya dengan kematian Detektif Chun. Kemudian, Detektif Chung menunjukkan bukti korek api yang ia temukan di TKP. Namun, Kicul menegaskan kalau korek itu bukanlah miliknya. Sebelum pergi, Detektif Chung sempat bertemu dengan Suho. Ia lalu sengaja memberikan korek itu berharap Suho mengaku, tapi untungnya Suho mengatakan kalau korek itu bukan miliknya. Keesokan harinya, Suho pergi menemui Oyama untuk meminta maaf. Selain itu, ia juga membahas soal kelanjutan bisnis yang sedang mereka jalani. Di sisi lain, Detektif Chung menemui Jaegon untuk bertanya mengenai pengedar narkoba yang bernama Yangkis. Namun, Detektif Chung mendapatkan informasi pengedar lain yang bernama Doggers. Saat itu juga, ia pun langsung pergi ke penjara untuk menemui si Doggers. Di sana, Detektif Chung berjanji akan melepaskannya jika dia memberikan informasi mengenai Yangkis. Namun, saat diinterogasi, Detektif Chung kembali melakukan kekerasan sehingga Doggers mengaku bahwa Yangkis tinggal di kos pacarnya. Malam itu juga mereka pergi ke kos pacar Yangkis, namun sesamanya di sana mereka tidak menemukan apapun. Di sisi lain, Kicul berhasil membujuk Oyama agar dia mau kembali berbisnis. Namun, entah apa yang sudah dibicarakan oleh mereka berdua sehingga membuat Kenemoto menuju ke Korea. Singkat cerita, Kenemoto akhirnya tiba di Korea. Akan tetapi, Kenemoto menolak meminta maaf karena dia merasa tidak bersalah. Kemudian, Kicul menuliskan nominal barang yang akan ia jual. Setelah membacanya, Kenemoto pun sangat marah karena Kicul menaikkan harga sebesar 30%. Begitu juga dengan Suho yang merasa sangat kesal karena usaha yang telah dilakukannya menjadi sia-sia. Kemudian, Suho menemui Liun dan meminta bantuan agar dia bisa menemui Kenemoto. Di sini, Suho bersedia menjadi perantara geng Jepang meskipun dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Keesokan harinya, Liun mengajak Suho bertemu dengan Kenemoto. Setelah Suho menjelaskan rencananya, Kenemoto ternyata setuju jika Suho menjadi pengganti dari Kicul. Namun dengan syarat, Suho harus memotong jari kelingkingnya sebagai bentuk ritual Yakuza untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh Kicul. Tentu saja saat itu Suho sangat panik sehingga Kenemoto langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan ritual tersebut. Akan tetapi tanpa diduga, ia malah membunuh Kenemoto karena sebelumnya Oyama mengajaknya kerjasama untuk membunuh satu-satunya penghalang bagi mereka. Saat itu, Kicul tiba-tiba datang dan mengatakan kalau mereka akan kembali melanjutkan bisnisnya tanpa Kenemoto. Ternyata saat itu, persetujuan telah dibuat antara Kicul dan juga Oyama yang berencana untuk membunuh Kenemoto. Malam harinya, Kicul mengajak Suho untuk minum dan Kicul berniat akan berhenti dari bisnis ini karena dia ingin hidup normal. Ia juga ingin menikah dengan Yujung dan mempunyai keluarga yang bahagia.
Mendengar hal itu, Suho jelas marah, namun lagi-lagi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika saat Ki-chul benar-benar berhenti nanti, ia meminta Suho untuk menggantikan posisinya memimpin Serikat Gangnam, karena saat ini dia hanya percaya kepada Suho. Keesokan harinya, Suho dan Ki-chul pergi ke sebuah perusahaan untuk membahas pembangunan hotel yang akan dilakukan oleh Ki-chul. Namun sesampainya di sana, Suho dibuat kaget karena Yoo-jung juga hadir dalam acara tersebut. Tak lama acara dimulai, Detektif Jung tiba-tiba datang menemui Ki-chul dan masih saja menanyakan soal Yang-kis. Bahkan ia juga mencurigai Suho sebagai pembunuh Detektif Jun. Beruntungnya saat itu Ki-chul diminta untuk naik ke panggung untuk menyapa para tamu, sehingga ia tidak mendapatkan informasi apapun. Setelah itu, Suho segera menghubungi rekannya dan meminta untuk segera menyingkirkan Detektif Jung karena ia selalu membuat masalah dan mempersulit misi mereka. Jika Detektif Jung lebih dulu menangkap Ki-chul, maka semua pekerjaan mereka akan sia-sia. Di saat itu juga, Kapten Cho menyuruh anak buahnya untuk memantau pergerakan Detektif Jung dan selalu mengabarinya jika dia mulai bertindak. Malam harinya, Ki-chul memperkenalkan Yoo-jung kepada Lee-yun. Di sisi lain, Lee-yun juga mengenalkan Suho sebagai pacarnya. Ki-chul mengatakan bahwa Lee-yun adalah investor di perusahaan miliknya dan dia merupakan orang Cina. Nah, Lee-yun yang tidak menyukai Yoo-jung, ia pun terus menyinggung soal polisi karena menurutnya kebanyakan polisi di Korea gampang untuk disuap. Setelah itu, Lee-yun langsung mengajak Suho pergi ke tempat lain dan di tengah perjalanan mereka sempat membeli apel. Lee-yun mengatakan jika di Cina orang-orang sering memberikan apel sebagai hadiah karena apel adalah simbol perdamaian. Di sisi lain, Detektif Jung meminta kedua anak buah manajer Cho untuk menuliskan daftar nama yang terlibat dalam bisnis narkoba, mulai dari yang membuat, menjual, hingga pembeli. Setelah menuliskan semuanya, mereka baru ingat kalau ada satu nama yang belum ditulis, yaitu Park Jae-man. Ia pernah mendengar bahwa semua narkoba di Gangnam akan dikirim ke Park Jae-man sebelum dijual ke pelanggan. Namun sayangnya, mereka tidak tahu sosok orang tersebut. Mendengar hal itu, Detektif Jung sangat yakin kalau dia pasti pernah bertemu dengan Yang-kis. Saat itu juga, Doggers disuruh untuk menghubungi Park Jae-man dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Setelah menunggu di tempat pertemuan, ternyata pria tersebut adalah ayah Suho. Saat Park Jae-man menanyakan barangnya, ia pun langsung ditangkap oleh Detektif Jung. Kemudian ia menanyakan soal Yang-kis dan orang yang sudah membuat kristal Gangnam. Namun, Park Jae-man sama sekali tidak tahu sehingga Detektif Jung menawarinya untuk bekerja sama dan jika tawaran itu diterima, maka Detektif Jung akan membebaskan Park Jae-man dan membiarkannya untuk terus mengkonsumsi narkoba tanpa ditangkap. Di sisi lain, Kapten Cho mendapatkan kabar bahwa Detektif Jung menangkap pecandu bernama Park Jae-man. Mendengar nama itu, Do-hyung menyadari kalau dia adalah ayah Suho. Namun Kapten Cho meminta untuk tidak memberitahu Suho karena itu akan menambah pikiran baginya. Keesokan harinya, Do-hyung menemui Park Jae-man dan bertanya bagaimana ia bisa bebas. Park Jae-man mengatakan kalau polisi hanya ingin tahu tentang orang lain saja, sehingga ia pun dibebaskan begitu saja. Kemudian, Do-hyung meminta Park Jae-man untuk jangan menemui Detektif Jung lagi, terlebih lagi mengatakan informasi mengenai anaknya Junmo dan menantunya Yoo-jung. Meskipun tidak peduli dengan anak dan menantunya, tapi Park Jae-man setuju setelah Do-hyung memberikannya uang. Malam harinya, Do-hyung mendatangi salah satu mantan pecandu yang adalah seorang wanita, lalu bertanya mengenai pengedar yang bernama Yang-kis. Wanita itu mengatakan kalau Yang-kis pergi ke Cina. Dan ada juga yang mengatakan kalau dia tewas ditikam, namun wanita itu mengetahui kalau Yang-kis mempunyai pacar yang bernama Wendy. Mengetahui informasi tersebut, Do-hyung lalu pergi menemui Wendy dan saat ditanya, Wendy mengaku kalau dia tidak tahu keberadaan pacarnya karena dia sudah kabur dengan membawa uang yang sudah mereka hasilkan dari manajer Cho. Do-hyung lalu meminta agar Wendy memberikan semua informasi yang ia tahu dan mendengar hal itu, ia pun setuju. Namun dengan syarat Do-hyung harus menjamin keselamatan bayi yang saat ini Wendy kandung. Do-hyung pun berjanji akan mengirim Wendy ke wisma wanita karena di sana akan lebih aman dan terawat. Setelah percaya dengan perkataan tersebut, Wendy langsung menyerahkan diri ke kantor polisi.
Wendy mengaku kalau dia mengetahui tentang pelaku yang sudah membunuh manajer Cho. Mendengar hal itu, Detektif Jung merasa curiga karena dia tiba-tiba saja muncul dan menyerahkan dirinya. Namun setelah Wendy berkata bahwa Lilah pelakunya, ia pun langsung percaya. Terlebih lagi Wendy mengetahui itu dari Yang-kis. Kemudian Wendy meminta Detektif Jung untuk memasukkannya ke dalam penjara sampai kasus ini selesai, mengingat saat ini dia sedang mengandung dan ia tak ingin terlibat dalam kasus tersebut. Hari itu juga Detektif Jung mendatangi markas Serikat Gangnam untuk menangkap Lee karena sudah melakukan pembunuhan terhadap manajer Cho. Setelah Lee ditangkap, Hisung mendapatkan informasi kalau Wendy adalah seorang pembuat narkoba dan dia memberitahu polisi semua yang dia dengar dari Yang-kis. Namun entah mengapa Wendy hanya mengadu soal Lee. Lebih anehnya lagi, kenapa Yang-kis bisa tahu kalau Lee yang sudah membunuh manajer Cho, padahal dia tidak ada di TKP. Di sini Ki-chul pun mencurigai Myung-jin karena dia ada di tempat kejadian. Mungkin dialah yang sudah memberitahu Wendy tentang pembunuhan tersebut. Kemudian Hisung meminta Suho agar membujuk Liun untuk menambah barangnya menjadi 30 kg. Karena saat ini mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Di sisi lain, Detektif Jung mulai menginterogasi Lee. Namun Lee memilih diam karena dia mempunyai hak untuk tidak bicara. Hal itu jelas saja membuat Detektif Jung marah sehingga ia ditenangkan oleh bawahannya. Kemudian Detektif Jung menyuruh untuk membawa saksi yaitu Wendy. Namun bawahannya memberitahu bahwa dia sudah dibawa oleh pihak kejaksaan. Di sisi lain, Suho mencoba merayu Liun agar dia meningkatkan impor dari 16 kilo menjadi 30 kilo. Meski membutuhkan waktu seminggu untuk membuatnya, namun Liun berjanji akan memenuhi keinginan Suho tersebut. Nah, karena permintaan barangnya semakin banyak, akhirnya dari geng Cina harus ada yang tewas akibat kelelahan. Namun pemimpin pabrik tidak peduli dan menyuruh mereka untuk terus bekerja agar cepat selesai. Singkat cerita, pihak polisi mulai menyusun rencana untuk menangkap ketiga gembong narkoba saat mereka melakukan transaksi. Malam harinya, mereka bertiga pergi ke dermaga untuk mengambil barang dari geng Cina. Setelah tiba di sana, Ki-chul dan Suho bergegas menaiki kapal, sementara Hisung menunggu di mobil. Di waktu yang sama, Myung-jin ternyata kembali ke markas Serikat Gangnam dan memasuki ruangan Ki-chul untuk mengambil semua uang yang ada di berangkas. Sementara itu, Ki-chul dan Suho akhirnya tiba di titik pertemuan dan dengan cepat mereka langsung memindahkan barang dari geng Cina. Sebelum pergi, Suho sempat melihat bahwa kapal itu bernama Chingsan. Lalu setelah itu ia pun meminta izin pergi ke toilet untuk menuliskan nama kapal tadi dan langsung disembunyikan di dalam toilet. Tak lama setelah mereka pergi, salah satu polisi pun kemudian mengambil pesan tersebut. Di sisi lain, Do-hyung mendapatkan kabar kalau ada sebuah mobil yang mencurigakan. Mendengar hal itu, ia pun meminta anggotanya untuk bersiap menangkap tersangka begitu mereka memuat kapal. Di tengah perjalanan, Suho bertanya mengapa Ki-chul sampai rela melakukan transaksi berbahaya, meskipun anak buahnya tidak ada yang tahu pekerjaan ini. Ki-chul mengatakan jika dia ingin merubah hidupnya karena sejak kecil ia sudah tumbuh miskin. Dia juga memberikan sebagian keuntungannya untuk anak buahnya agar bisa membeli toko. Terlebih lagi, ia hanya bisa melakukan cara ini agar dapat merubah kehidupannya. Namun tiba-tiba saja, mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk dari arah berlawanan. Ternyata orang yang menabrak mereka adalah si pengkhianat Pirang. Melihat mereka tak sadarkan diri, si Pirang kemudian mengambil narkobanya. Sementara Do-hyung yang sedari tadi menunggu di tempat transaksi, ia pun mendapatkan kabar bahwa ada mobil yang terbakar. Beruntungnya saat itu Ki-chul sempat menyelamatkan Suho sebelum akhirnya Hisung datang membawa mereka. Dari kejadian itu, Ki-chul sangat marah dan ia pun akan mencari Myung-jin karena selain mereka hanya dialah yang tahu jalur tersebut. Setibanya di markas, Suho langsung mengerahkan anggota Serikat Gangnam untuk segera mencari Myung-jin. Sementara Ki-chul dibuat kaget karena semua uangnya di perangkas diambil oleh Myung-jin. Tak lama kemudian ia pun dihubungi oleh Oyama yang memberikan waktu selama 3 minggu. Namun jika Ki-chul tidak bisa menemukan barangnya, maka dia akan menghancurkan Serikat Gangnam. Di sisi lain, Detektif Jung ternyata mendatangi kantor Pak Junmo. Namun dia tidak bisa menemukan keberadaannya karena Junmo sedang cuti sakit.
Di waktu yang sama, Suho meminta maaf karena dia sudah mengecewakan Leon. Tentu saja Leon menerima permintaan itu karena dia menyukai Suho. Di sisi lain, ayah Leon sangat marah karena dia mengalami kerugian besar akibat transaksinya yang gagal. Ia lalu meminta Leon untuk bertanggung jawab meskipun dia putrinya. Sebelum pergi, Suho memintanya pulang ke Cina karena situasi di sini sedang tidak aman. Namun Leon menolak karena dia akan mengajak Suho bersamanya setelah semua masalah ini selesai. Tak lama setelah itu, Suho memberitahu lokasi wilayah Changchun, tempat di mana geng Cina membuat narkoba. Alhasil, polisi Cina pun berhasil melacak tempat tersebut dan bersiap untuk menangkap mereka. Di sisi lain, Hyundai terlihat menjemput Lee di penjara. Di tengah perjalanan, Hyundai menunjukkan sebuah berkas yang diberikan oleh Gi-chul. Rupanya berkas itu milik Yu-jung dan juga Junmo. Namun berkas Junmo memakai foto Do-hyung. Merasa ada yang aneh, ia pun meminta untuk kembali ke kantor polisi dan sesampainya di sana, mereka melihat Do-hyung yang datang menemui detektif Jung. Do-hyung mengaku sebagai suami Yu-jung sehingga ia pun dibawa masuk oleh detektif Jung. Kemudian detektif Jung melaporkan tentang perselingkuhan Yu-jung dengan Gi-chul. Mendengar hal itu, Do-hyung meminta detektif Jung untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Saat Do-hyung keluar, akhirnya Hyundai ingat kalau dia pernah bertemu dengan Do-hyung saat di kantor pensiunan polisi saat itu. Mengetahui fakta itu, Lee dan Hyundai pun langsung pergi ke kantor pensiunan polisi untuk menyandra pegawai di sana dan menanyainya. Si pegawai lalu diancam dan akan dibunuh sehingga ia pun mengaku kalau ia disuruh untuk mengganti berkas milik Park Junmo. Di sisi lain, Yu-jung mengajak Suho untuk bertemu Do-hyung lalu memberikan semua informasi tentang Myung-jin. Namun Suho dibuat marah karena informasi itu seharusnya bisa disampaikan lewat telepon saja. Yu-jung kemudian menahannya dan membujuk Suho untuk tidak melanjutkan misinya. Namun Suho kembali marah serta menyalahkan istrinya yang terus muncul mengganggu misinya. Tak lama setelah itu, si pegawai tadi memberitahu Do-hyung kalau tadi ada orang yang datang untuk meminta berkas milik Park Junmo. Mengetahui hal itu, Do-hyung bergegas pergi ke sana. Lee yang merasa curiga kemudian meminta Suho untuk datang ke kantor pensiunan polisi. Di saat yang sama, Gi-chul mendapatkan kabar kalau Myung-jin sudah ditangkap. Sementara itu, Do-hyung dibuat heran karena sesampainya ia di kantor pensiunan polisi tidak ada siapapun di sana. Lalu tiba-tiba saja Lee langsung menyerangnya. Sementara Suho yang baru saja tiba di sana langsung meminta Hyundai untuk pergi dan setelah masuk ke dalam, Suho dibuat terkejut melihat Do-hyung tidak berdaya. Lee kemudian muncul sambil menunjukkan KTP asli milik Do-hyung. Ia yakin kalau ada pengkhianat di geng mereka. Lalu, Lee yang tak ingin mencurigai Suho menyuruhnya untuk membunuh Do-hyung. Namun karena Suho menolak, Lee pun langsung menembaknya. Alhasil, Suho pun tak punya pilihan lain selain menyerang Lee. Beruntung, pihak kepolisian akhirnya datang dan langsung mengamankan Lee. Sedangkan Do-hyung yang saat itu sekarat, ia pun berpesan agar Suho selalu ingat kalau dia adalah seorang polisi. Sementara itu, Gi-chul dibuat terkejut karena anak buahnya hanya diam saja ketika melihat Myung-jin duduk santai. Gi-chul yang marah kemudian mengancam Myung-jin menggunakan pistolnya. Namun, Myung-jin tidak peduli dan hanya fokus membaca proyek investasi milik Gi-chul. Di sini Myung-jin pun mengungkapkan bahwa Gi-chul hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah mengapa semua anak buahnya balik melawannya. Begitu juga dengan Hisung, ia pun dibuat kesal melihat perubahan Gi-chul yang lebih mementingkan Suho dan juga Yu-jung daripada mereka semua. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba detektif Jung datang untuk menangkap Gi-chul. Ternyata sebelumnya, mereka bertiga sudah bekerja sama untuk menyingkirkan Gi-chul. Si Pirang lalu memberikan barang bukti dan berharap agar detektif Jung melindungi mereka, karena ternyata ia adalah polisi yang korup. Saat itu, Gi-chul merasa sedih ketika melihat Yu-jung. Yu-jung harus kembali menyaksikan Gi-chul ditangkap sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kemudian, Yu-jung segera mengabari Kapten Cho sehingga Kapten Cho langsung memberitahu Suho jika Gi-chul sampai ditangkap detektif Jung, maka perjuangan mereka akan sia-sia. Suho yang tidak ingin usahanya sia-sia pun langsung datang dan menabrak mobil mereka. Beruntungnya, Gi-chul masih selamat sehingga ia pun membawanya ke suatu tempat.
Di waktu yang sama, Kapten Cho diberitahu oleh dokter bahwa Do Hyung sudah meninggal. Keesokan harinya, Suho menanyakan kabar tentang Do Hyung kepada Kapten Cho, namun Kapten Cho berbohong kalau Do Hyung baik-baik saja. Hal itu ia lakukan agar Suho bisa fokus dengan misinya. Kemudian, Ki-chul mengatakan jika Myung Jin pasti akan menjual barangnya dengan eceran karena dia tidak tahu lokasi transaksi dengan geng Jepang. Mendengar hal itu, Suho pun langsung meminta Kapten Cho untuk menangkap semua pengecer narkoba agar Myung Jin tidak punya pilihan lain selain menjualnya ke geng Jepang. Tertangkapnya para pengecer jelas saja membuat Hisung dan juga Myung Jin panik sehingga mereka harus menemui Liun agar bisa tahu lokasi transaksi dengan geng Jepang. Di sisi lain, Detektif Jung menyuruh anak buahnya untuk menjadikan Suho dan juga Ki-chul sebagai DPO. Namun anak buahnya mengatakan kalau Suho tidak bisa menjadi DPO karena pihak polisi selalu menolaknya. Mendengar itu, ia pun sadar dengan kejanggalan tersebut. Sementara itu, pengawal Liun mendatangi markas Serikat Gangnam. Ternyata dia sudah mengetahui bahwa mereka berdua yang sudah mengambil barang dari Ki-chul. Di sini, mereka berdua bersedia membayar asalkan mereka dipertemukan dengan Liun agar bisa bertransaksi dengan geng Jepang. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menemui Detektif Jung setelah memberikan uang yang cukup banyak. Mereka meminta agar dia segera menangkap Suho dan Ki-chul. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan Liun. Meskipun dua orang ini belum bisa dipercaya, namun Liun memberikan alamat lokasi transaksi kepada mereka karena ternyata ia sudah diminta oleh Suho. Setelah itu, ia pun menghubungi Suho dan mengatakan jika apa yang telah ia minta sudah ia lakukan. Mengetahui hal itu, Ki-chul dan juga Suho pun bersiap untuk menghabisi para pengkhianat itu saat transaksi dilakukan. Di sisi lain, anak buah Detektif Jung ternyata datang ke pemakaman dan di sana ia bertanya kepada istri Do Hyung siapa Junmo sebenarnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia lalu memberitahu Detektif Jung mengenai siapa Junmo sebenarnya. Malam harinya, Detektif Jung datang menemui Liun. Kemudian ia menunjukkan fakta kalau Yu Jung adalah istri dari Pak Junmo, yang tak lain adalah Suho. Mengetahui kebenaran itu, Liun pun sangat terkejut karena selama ini Suho sudah membohonginya. Kemudian Liun menghubungi Suho dan bertanya apakah kebaikan yang dilakukannya selama ini tulus atau tidak. Ia juga bertanya apakah ia harus pulang ke Cina atau tetap di Korea. Nah, Suho yang menyadari jika penyamarannya sudah terbongkar lalu menyuruh Liun untuk tidak pulang atau tetap di Korea, melainkan ia harus pergi ke Hong Kong sampai semuanya berakhir. Mendengar hal itu, Liun pun menyadari jika Suho adalah orang yang baik dan Suho sengaja mengarahkannya agar dia bisa selamat. Lalu setelah itu, Liun pun kembali menghampiri Detektif Jung dan langsung membunuhnya. Si pengawal yang melihat perbuatan Liun itu langsung dibuat panik dan menyuruhnya untuk kabur saat dia memancing bawahan dari Detektif Jung. Singkatnya, transaksi pun akhirnya akan segera dilakukan. Namun tanpa disadari, para polisi sudah mengepung mereka. Sementara itu, Suho dan Ki-chul yang ada di sana juga menunggu di dalam mobil dan tak berselang lama, Suho pun langsung menodongkan senjata kepada Ki-chul dan menghentikannya. Suho akhirnya menunjukkan identitasnya kalau dia adalah seorang polisi. Dia berkata bahwa semua ini sudah berakhir. Lagi pula, Ki-chul juga ingin hidup normal. Maka dari itu, ia menyuruhnya agar tetap di dalam mobil. Setelah itu, Suho muncul di hadapan mereka dan awalnya si Pirang menyombongkan diri kalau dia mampu melawan Suho sendirian. Namun tiba-tiba mereka akhirnya menyadari kalau Suho adalah seorang polisi. Begitu juga dengan Ki-chul, rupanya Suho sengaja tidak menangkap Ki-chul karena Ki-chul pernah berjanji ingin berubah dan Suho memberikan kesempatan itu dengan menaruhkan kunci borgol di kursi mobil agar dia bisa kabur. Di saat yang bersamaan, polisi Cina berhasil menangkap geng Cina dengan barang bukti. Begitu juga dengan polisi Jepang yang berhasil menangkap geng Oyama. Setelah penangkapan tersebut, Kapten Cho mengumumkan kesuksesan besar mereka karena berhasil menangkap pengedar narkoba di 3 negara sekaligus. Sementara itu, Junmo merasa sangat sedih karena kehilangan Do Hyung. Jika saja saat itu Junmo bisa melindunginya, maka mungkin saja Do Hyung tidak akan berakhir seperti ini. Setelah misi berakhir, Yu Jung berharap agar rumah tangga mereka kembali harmonis. Namun, Junmo hanya mendengar keinginannya tersebut.
Sesampainya di rumah, mereka terkejut karena Ki-chul ada di sana. Yu-jung lalu berusaha membujuk Ki-chul agar tak melakukan kesalahan lagi. Namun, Ki-chul tidak peduli karena dia sudah melakukan kesalahan dengan percaya kepada mereka. Kemudian, Ki-chul bertanya kepada Yu-jung apakah perasaannya tulus atau hanya demi misinya saja. Mendengar itu, Yu-jung pun hanya terdiam, yang membuat Junmo sadar jika istrinya memang benar mencintai Ki-chul. Lalu tanpa diduga, Ki-chul berniat untuk bunuh diri, yang membuat Junmo langsung menembaknya. Kemudian ia pun menghubungi pihak polisi kalau dia berhasil menangkap Ki-chul. Yu-jung yang masih mencintai Ki-chul langsung menangisi kematiannya di depan suaminya sendiri. Setelah apa yang terjadi, mereka pun menerima penghargaan dengan kenaikan pangkat. Namun sayangnya hubungan antara Junmo dan Yu-jung tak seperti dulu lagi, karena Junmo mengetahui bahwa istrinya masih mencintai Ki-chul. Junmo juga menolak bersalaman dengan Kapten Cho dan lebih memilih memberikan penghormatan terakhir kepada Do-hyung. Setelah itu, Junmo datang ke makam Ki-chul. Di sana ia melihat bunga dan juga kalung salib milik istrinya. Tanpa berpikir panjang, Junmo pun lalu menaruh cincin pernikahannya, tanda kalau dia sudah melepaskan istrinya yang masih mencintai Ki-chul. Dan film pun tamat.